Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati penggenapan janji Tuhan. Menunggu adalah hal yang tidak disukai oleh semua orang, terlebih saat menunggu penggenapan janji Tuhan. Kita seringkali tidak sabar saat menunggu penggenapan janji Tuhan. Bahkan kadang-kadang kita berpikir Tuhan sudah melupakan janjinya kepada kita. Sementara hidup terus berjalan, janji-janji Tuhan terasa makin jauh untuk menjadi nyata. Dan bisa jadi sengaja atau tidak sengaja, kita mulai merancangkan opsi lain untuk terjadi dalam hidup kita. Di awal pemanggilan, Tuhan berjanji kepada Abram dan Sarai akan keturunan sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di pantai. Bertahun-tahun mereka memegang janji itu. Tetapi makin lama, makin terasa jauh janji itu. Tuhan sepertinya lupa, atau Tuhan diam-diam membatalkan janjinya secara sepihak. Lelah menunggu, letih menanti, dan hidup makin tidak pasti. Kecewa tentu melimpah ruah dalam hidup Abram dan Sarai. Tuhan, kalau Engkau lupa, kami tidak lupa. Kalau Engkau membatalkan sepihak, kami tidak akan batal. Kami akan jalan terus, yaitu mengusahakan keturunan sebanyak bintang di langit dan pasir di laut. Kalau caramu tersembunyi, kami bisa memakai cara kami. Mungkin itu yang ada dalam pikiran Sarai, sehingga Hagar menjadi pilihan Sarai sebagai opsi terwujudnya janji Tuhan dalam hidupnya. Sehingga pada Kejadian pasal 16 ayat 2 dan 3, Sarai mengambil Hagar untuk menjadi alat penggenapan janji Tuhan. Pilihan Sarai untuk melibatkan Hagar dalam penggenapan janji Tuhan bukanlah jalan Tuhan, sehingga melahirkan masalah baru dalam hidup Sarai. Keputusan Sarai untuk melibatkan Hagar kemudian berlanjut dengan keputusan Sarai untuk mengusir Hagar. Hagar menjadi korban dari ketidaksabaran Sarai untuk menunggu penggenapan janji Tuhan. Kalau kita membaca kitab Kejadian pasal 16, kita melihat Tuhan yang seolah-olah diam, walaupun pasti tahu dengan Abram dan Sarai yang tidak sabar sehingga mengacaukan rencana Tuhan. Tuhan baru muncul pada Kejadian pasal 16 ayat 7. Dan Tuhan tidak muncul untuk berbicara dengan Abram dan Sarai pada pasal ini. Namun Tuhan justru datang menemui Hagar. Tuhan berbicara kepada Hagar, walaupun Hagar adalah hamba Sarai dan berasal dari bangsa Mesir. Tuhan datang mendekati Hagar saat Hagar berlari menjauhi Abram dan Sarai. Tuhan hadir untuk meyakinkan Hagar supaya berani menghadapi kesulitan yang sedang dia alami
akibat ketidaksabaran sang majikan. Tuhan meyakinkan Hagar bahwa Tuhan akan menyertai Hagar dalam menghadapi kesulitan hidupnya. Pengalaman berjumpa secara pribadi dengan Tuhan kemudian membuat Hagar memberi nama kepada Tuhan. Mari kita membaca Kejadian pasal 16 ayat 13. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan, "Engkaulah El Roi." Sebab katanya, "Bukankah di sini kulihat Dia yang telah melihat aku?" Allah El Roi, Allah yang tidak terlihat oleh manusia, namun melihat manusia dengan jelas. Allah El Roi melihat manusia untuk kemudian peduli dan mengerti pada kehidupan manusia. Hagar seseorang yang mungkin merasa tidak layak setelah apa yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Namun dijumpai oleh Allah sebagai wujud cinta Allah yang besar kepada seorang manusia. Allah El Roi adalah Allah yang mengasihi semua manusia termasuk kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita sesungguhnya belajar bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak bergantung pada bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Allah tetap melihat kita walaupun Dia tidak terlihat oleh kita. Allah tidak berlaku curang walaupun Dia tersembunyi dari hadapan kita. Dia tetap melihat kita supaya Dia bisa bertindak kepada kita. Kita seringkali merusak rencana Tuhan karena ketidaksabaran kita untuk memberi Tuhan ruang dan waktu melaksanakan penggenapan janji-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saat terasa lama menunggu waktu Tuhan, itulah saat kita untuk mempercayai Tuhan lebih lagi. Allah El Roi, Allah melihat kita, Allah akan bertindak untuk menyelamatkan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan beserta kita. Amin.